Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Lini Masa Radio. Lini Masa berkomitmen untuk mencerdaskan. Bersama saya Tri Sulasiana Baiduri. Dalam podcast kali ini saya akan membahas tentang satu tema, yaitu Life Begins at 40. Apa maksudnya nih? Maksudnya gini loh, banyak sih pebisnis itu bilang kalau sudah mencapai usia 40 sebaiknya bisnis tuh udah autopilot. Jadi kita enak ngejalanin bisnisnya dan kita tinggal jalan-jalan aja. Tapi kalau kita bermulai bisnis di usia 40, siap-siap aja kerja keras lebih ekstra. Karena usia 40 itu seharusnya sudah matang. Matang dalam urusan apa? Matang dalam urusan bisnis tentunya. Ada juga yang mengatakan tentang usia 40 itu adalah saatnya kita itu lebih serius mikirin hidup, mikirin tentang persiapan menuju akhirat. Nah, tentang yang ini saya ketemu satu artikel, yaitu di artikel yang ditulis oleh Muhammad Taufik Nusa. Artikelnya itu nyebutin gini nih, ini bagus loh untuk menjelaskan tentang ada apa sih usia 40 tahun. Kenapa usia 40 tahun itu begitu penting untuk dibahas? Karena ternyata usia 40 tahun adalah usia kematangan dengan tanda petik seseorang. Jadi usia 40 tahun adalah usia kematangan seseorang. Jika tidak berhati-hati dan sering mengevaluasi diri, bisa jadi kerugian yang akan terjadi. Kematian keburu menghampiri saat lalai dalam mempersiapkan diri. Imam Al-Ghazali dalam Ayyuhal Walad memberi nasihat kepada salah satu muridnya. Bunyi nasihatnya gini. Dan barang siapa yang usianya sudah mencapai 40 tahun namun kebajikannya tidak melebihi dosanya, maka bersiap-siaplah ia masuk neraka. Nauzubillahi min zalik. Ternyata usia 40 tahun itu benar-benar bukan usia biasa, bukan usia santai-santai, bukan usia yang harus kita terus jalani apa adanya gitu. Tapi ternyata usia 40 tahun adalah usia kita harus serius mikirin tentang akhirat kita. Tambah lagi nih, ternyata ada di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-15, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyinggung saat manusia mencapai usia 40 tahun. Terjemahannya gini, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku, berilah ilham kepadaku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Masya Allah, sahabat Lini Masa, ternyata usia 40 ini memang serius untuk kita persiapkan. Al-Khalid bin Ahmad Al-Farahidi juga berkata, sesempurna-sempurnanya manusia dari sisi akal dan pikiran adalah ketika mencapai usia 40 tahun. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah usia di mana pada usia tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW, dan pada usia 40 tahun pikiran manusia akan sangat jernih pada waktu itu. Oke, ternyata ini serius. Beneran serius. Sekarang usianya sahabat Lini Masa sudah berapa? Berapa tahun lagi menuju 40 maksudnya? Kalau saya sudah 41 tahun, udah lewat nih. Jadi harus lebih ekstra lagi seriusnya. Kenapa sih kita harus lebih perlu memperhatikan usia 40 tahun lebih, bahkan perlu diperhatikan dari usia-usia sebelumnya? Nah, tentang hal ini Imam Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, biasanya seseorang itu tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya bila mencapai usia 40 tahun. Mungkin udah berurat berakar kali ya, udah mateng gitu. Ya benar sih, udah usia yang mateng.
Jadi jika sampai usia matang tersebut pekerjaan seseorang masih saja dominan dengan hal-hal yang tidak berguna, apalagi maksiat, maka dikhawatirkan ending dari kehidupannya, akhir dari kehidupannya juga dalam kemaksiatan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Di antara banyak penjelasan tentang hadis ini, yaitu hadis bahwa setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Dalam hadis riwayat Muslim tadi, Imam Al-Munawi berkata, yakni ia meninggal di atas kehidupan yang biasa ia jalani, dan ia akan dibangkitkan di atas hal itu. Sahabat lini masa, lalu apa yang layak kita perhatikan? Gini loh, ayat Al-Ahqaf ayat ke-15 itu kan menjelaskan agar kita lebih bersyukur lagi atas nikmat yang diberikan. Gimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan mengakui bahwa kenikmatan itu adalah dari Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah atas kenikmatan yang diberikan kepada kita. Dan ini penting nih, yaitu menggunakan nikmat kita itu untuk ketaatan, bukan kesia-siaan, apalagi menggunakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk keburukan. Allah menyinggung dalam ayat Al-Ahqaf ke-15 tadi. Makanya kan di akhirnya ada doa ya. Ya Tuhanku, tunjukilah aku, berilah ilham kepadaku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Tentang hal ini, Hilal bin Yisaf yang dikenal dengan Abul Hasan menyatakan, adalah penduduk Madinah, jika mereka sampai usia 40 tahun, mereka membebaskan diri dari kesibukan dunia untuk beribadah. Nah, ini dia nih sahabat lini masa. Ternyata yang dimaksud oleh para pebisnis, orang-orang yang menyarankan kalau bisa usia 40 tuh udah autopilot. Jadi kita bisa fokus untuk melakukan ibadah, enggak lagi ngurusin urusan dunia. Ya syukur alhamdulillah kalau bisa begitu kan. Kalau enggak bisa gitu gimana? Ya tetap aja sih kita harus berusaha, tetap harus mengusahakan, tapi juga kita harus memperbanyak porsi untuk beribadah. Berarti kita harus smart nih memilih ibadah mana yang ibadahnya mungkin waktunya dilakukan sedikit tapi pahalanya bisa dapat banyak. Nah, ibadah-ibadah yang kayak gitu yang harus kita kejar di usia 40. Ada lagi yang terakhir nih, An-Nakhai menyatakan, jadi An-Nakhai mengatakan mereka mencari dunia. Maka jika mereka sudah mencapai usia 40 tahun, mereka fokus mencari akhirat. Ini kebiasaan dari penduduk Madinah. Maksudnya siapa penduduk Madinah? Kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ya sahabatnya Nabi. Mereka ketika mencapai usia 40 tahun, mereka udah fokus mencari akhirat. Apakah mereka tidak bekerja? Tetap bekerja, tapi pekerjaan mereka tidak lagi memforsir waktu mereka. Mereka bekerja sebatas bisa menegakkan tulang punggung, sebatas ada nafkah yang diberikan kepada anak dan istri, dan kemudian mereka fokus untuk mencari akhirat dengan amal-amal soleh. Nah, sahabat lini masa, bagaimana dengan kita? Ya, setidaknya sih minimal kita punya perhatian yang lebih besar terhadap nasib kita di akhirat sebelum usia kita 40. Jadi ketika usia kita sudah 40, kita sudah punya persiapan yang matang dan sudah terbiasa melakukan ketaatan. Itu dia tuh yang penting. Terus simak Lini Masa Radio untuk mendapatkan informasi-informasi dan tambahan-tambahan pengetahuan tentang Islam sehingga kita bisa lebih memahami Islam dan melaksanakan Islam dengan baik setiap harinya. Jangan lupa ikuti terus Lini Masa Radio. Sampai jumpa di podcast yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.